Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini video tentang 8 rules ya, 8 rules yang saya janjikan di grup kemarin. Jadi, apa namanya, ada beberapa yang bingung nih, bukan bingung masalah gambarnya ya, tapi bingung nentuin arahnya ini mau kemana gitu. Nah, untuk video ini mungkin video ini lebih ke poin-poin yang ringkasan dari e-course yang naik ke chart gitu. Jadi saya ringkas, jadi hanya 8 poin aja. Tapi kalau teman-teman lebih paham sih lebih baik diulang-ulang aja yang basic yang di naik ke chart sana ya. Karena itu dari awal banget gitu. Cuman yang belum sih tentang pattern gitu karena sempat crash juga. Nah, 8 poin yang penting itu yang pertama yaitu mulai dari H4, ya itu mulai dari H4 kita untuk cari tahu bentuk candlestick ya. Kalau saya lebih ke bentuk candlestick juga bisa juga bentuk trend. Kalau misalnya kita scalper nih, scalping, H4 ini kita fokusnya hanya untuk bentuk candlestick gitu. Kayak ini kan bentuknya engulfing ya. Jadi apa namanya lebih ke bentuk candlestick. Tapi kalau misalnya teman-teman tradernya ini bukan scalping tapi yang jarak tipsnya lebih tinggi, mungkin bisa kayak video sebelumnya tuh yang di Euro USD ya, yang di Euro USD itu yang identifikasinya itu dari H4 dulu untuk cari tahu trennya. Oh ternyata tren ini bakal ada koreksi dulu ke atas, lalu kita ambil sell ketika udah sampai di atas nih, kasarnya kayak begitu. Nah, ini langsung nanti saya langsung contohin ya. Mungkin videonya bakal 2 kali record. Ya, teman-teman mungkin di weekend ini bisa sering apa namanya buat belajar dulu ya, gitu. Terus yang kedua, identifikasi dengan channel trend. Nah, ini fungsinya untuk tahu nih, ini trennya itu lagi apa, atau mungkin resisten nanti yang akan dijangkau oleh harga itu di mana, dia akan terkoreksi atau rebound itu di mana, itu juga dari channel trend sih kalau saya itu paling penting banget gitu. Yang ketiga baru kita identifikasi arahnya nih, atau ada pattern apa yang terbentuk gitu. Jadi dari pattern itu kan kita tahu, oh ini bakal penerusan, oh ini bakal reversal gitu. Itu sebenarnya taunya itu dari pattern. Jadi kalau udah H4 udah tahu trennya, terus identifikasi dengan channel trend, kita masuk ke tiga yaitu identifikasi arah sama dengan pattern. Nah kalau udah ketemu nih, mau arahnya misalnya kita mau ngambilnya buy atau buy lah ya misalnya gitu. Nah, lalu kita cari identifikasi dengan key level, di mana nih spot buy-nya itu di mana gitu. Kalau tadi kan bagaimana apa namanya yang akan kita lakukan dalam melihat market nih. Oh, ternyata kita tahu market ini kondisinya masih strong trend up gitu. Berarti kita posisinya mencari buy. Nah, sekarang pertanyaannya di mana nih kita ngambil buy-nya ya? Kita identifikasilah dengan key level SNR gitu. Sebenarnya key level itu kan SNR juga ya. Cuman eh, teman-teman apa namanya sering saya bahas juga yaitu minimal 3 kali pernah menjadi support dan 3 kali pernah juga menjadi resisten. Itu key level ya. Nah, lalu yang kelima itu validasi dengan Fibo. Kita konfirmasi juga dengan Fibo gitu biar kita makin pede lah maksudnya gitu. Kalau tanpa Fibo juga sebenarnya bisa-bisa aja, tapi mungkin kalau saya pribadi karena entry-nya lumayan lot-nya agak besar jadi saya harus benar-benar validasi gitu. Biar apa namanya Fibo-nya ini tepat nggak atau seperti apalah gitu. Nah, setelah kita tahu entry-nya, nah kita juga dibantu dengan dari sesi ya, pergantian sesi. Biasanya kan ada sesi London sama sesi New York itu yang memang dari segi volatility-nya itu tinggi gitu, dimana kadang impulsnya itu munculnya di situ. Nah, kita dibantu juga entry kita ini biar cepet nih, biar apa namanya, biar instant profit atau misalnya juga instant loss juga, itu juga dengan sesi. Makanya sesinya juga kita harus dilihat juga sesinya kapan juga dan biasanya juga ketika pergantian sesi juga ada news juga nih, ada news effect juga gitu. Saya bukan tipe yang terlalu fundamental ya, jadi saya nggak terlalu apa namanya memperdalami tentang news tersebut. Misalnya ini bakal berdampak positif atau negatif dan lainnya itu saya nggak mempelajari itu juga. Yang penting yang saya tahu ketika mau news itu besar muncul, itu biasanya akan terjadi ranging atau ranging area itu jadi kayak sideways ya kan kotak gitu. Nah, ketika ada news efek itu biasanya ada fake out atau langsung breakout. Nah, itu di situ biasanya tempat saya entry. Jadi efeknya news efek itu biasanya kan hanya membantu volatil semakin tinggi lah intinya gitu. Itu yang saya sering pahami sampai sekarang juga gitu dan news itu munculnya itu pasti sebelum news itu pasti akan ada ranging dulu atau ngebentuk pattern dulu gitu sebenarnya kayak begitu.
Nah, kalau udah ketemu di situ posisinya, kita sudah tahu nyuci jam jam berapa dan ininya juga, kita bisa langsung setup entry. Mau entry langsung juga sebenarnya nggak masalah nih, nggak harus cek sesi juga. Cuman sesi ini biasanya kan, misalnya kita mainnya di sesi Asia trade-nya ya, lalu kita ngambilnya nih cuma 10 pip gitu, 20 pip gitu. Tapi ternyata kok lelet banget gitu, lama banget nunggunya kan. Ternyata pas kita ternyata itu masih sesi Asia, masih pagi siang kan, kalau di WIB ya. Nah, posisi kayak begitu juga memang mempengaruhi kita entry juga, jadi lama kan kayak gitu. Apalagi untuk target pipnya yang teman-teman misalnya jaraknya terlalu besar lah, tinggi lah gitu ya, gitu. Nah, terus kalau udah setup semua baru kita langsung eksekusi langsung ya kan. Nah, ini metode sebenarnya basic banget nih. Teman-teman juga bisa di-combine dengan EMA gitu kan atau dengan pivot point gitu, strategi pivot gitu. Itu bisa aja sih sebenarnya. Cuman ini tuh basic dari price action dan naked chart gitu. Jadi ini basic banget nih. Kalau udah kayak gini kita bisa konfirmasi dengan yang lain, dengan misalnya Ichimoku dan lain-lain itu bebas lah gitu. Tapi basicnya, basic ya, core of the core. Nah ini kayak begini gitu. Ini yang saya lakukan juga sampai detik ini masih kayak gini-gini aja. Bahkan kalau saya nggak pakai lain-lain. Cuman kalau saya kadang konfirmasinya dengan pivot ya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau basicnya ya kayak begini. Nah, kalau untuk teman-teman entry-nya cuma 20 pips, 30 pips ya ini tuh make sense banget gitu. Metode kayak begitu simple banget. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail jelasnya ya balik lagi ke yang naik kecat, diulang lagi aja videonya. Kalau ini kan kita lebih ke apa namanya penjabarannya aja. Nah, baik lagi dari yang H4 ini juga kita hanya untuk awalnya aja kan. Nanti dari situ kita bisa entry di M15 atau apa namanya M30. Nah, contoh kemarin kita yang gambar itu kan di Euro USD ya. Nah, di Euro USD ini kemarin saya kan sempat gambar kayak begini ya. Kita identifikasi di H4 dulu. Teman-teman bisa lihat dulu gambar yang kemarin, video yang kemarin. Jadi dari polos banget kan posisinya kayak begini juga. Di sini kita identifikasi area apa namanya? Key levelnya gitu. Ternyata kan tepat juga dengan area supply kan di sini. Jadi posisinya oh oke gitu kan. Di sini ada pattern terus kita bentuk juga dengan channel kayak begini dimana kalau pergerakan channel itu pasti nggak akan jauh beda eh, bentuknya itu dengan kayak begini ya. Jadi sebentar. Pasti pasti kayak begini gitu kalau bentuknya tanah ya. Sebentar mana ya? Biar nggak bolak-balik. Jadi kalau misalnya bentuknya channel itu biasanya sih kayak begitu-begitu aja gitu. Ngejalur gitu. Set kayak begini, kayak begini. Itu kan basicnya kan harga kayak begitu ya. Nah, jadi teman-teman tahu basicnya dulu nih. Kalau channel pasti kayak begitu gitu. Ya kan? Nah, dari situ baru nanti kita identifikasi yang belum ini arahnya kemana nih gitu. Terus misalnya biasanya kalau downtrend kan bentuknya begini, ya kan? Terus ke bawah gitu. Misalnya harganya nih belum sampai ke bawah masih di sini atau bikin namanya higher low ya kan? Berarti akan membentuk higher low di bawahnya di sini. Berarti kita ngambilnya nanti sell. Nah, ini kan kita tahunya itu sebenarnya arahnya tuh dari channel. Nanti dari channel mungkin dikonfirm dengan pattern kayak begitu. Nah, kayak kemarin kan identifikasinya itu bahwa posisinya seperti ini untuk Euro USD kan. Kita bikin channel, garis trend dulu kan. Channel itu dibentuk dari dua channel. Sorry, channel itu dibentuk dari dua garis trend minimal gitu. Dan memang seperti itu kan, seperti ini. Terus kita juga identifikasi dari titik ini untuk channel kan. Dari sini satu, terus di sini ada dua. Nah, dua seperti ini kan berarti posisi ini bikin higher low. Nah, berarti ini valid nih untuk dibikin trendline. Kayak begini kan, tinggal kita ambil aja nih garis yang jauh. Kayak begitu. Lalu kita juga identifikasi dengan channel. Dari sini misalnya ada satu juga, apa namanya, higher high-nya kan. Di sini tiga nih. Ini sebenarnya bisa juga nih, kita langsung ambil garis kayak begini. Tiga. Nah, kayak begini kan. Tapi yang namanya channel, balik lagi, biasanya bentuknya simetris. Ya, jadi antara bentuk ini nggak ngelebar kayak begini nih, biasanya simetris. Jadi kalau di sini udah ngebentuk kayak begini, ya kita juga apa namanya boleh ngambilnya tuh langsung kayak begini gitu. Berarti yang di sini itu bukan bukan posisinya nggak valid, tapi ini namanya fake out atau rejection. Karena kalau kita naikkan time frame nih yang bentuk kayak gini biasanya jadinya sumbu gitu. Kita masuk ke daily nih.
Nih, jadinya kan sumbu ya, sumbu itu weak gitu. Nah, itu juga apa namanya, bukan berarti itu tidak bisa diambil trend line gitu. Karena posisinya mau close, kalaupun close candle di H4, nih kayak begini ini kan, sorry ini close candle kan, bukan berarti juga tidak bisa diambil trend line, kayak begitu. Nah, oke, balik lagi. Nah, udah seperti ini, berarti kita identifikasi, itu kan yang pertama H4 nih. Nanti kita bikin langsung dari, untuk video kedua itu langsung kita gambar mungkin 1-2 pair ya, untuk tes gitu. Nah, H4, terus kita bikin jalurnya dulu, apa namanya, kita bikin jalurnya dulu, jalur. Nah, basicnya kan kayak begini ya. Nih, basicnya ini agak gini kan, basicnya kan kayak begini kan. Nah, ke jalur ke sini. Nah, berarti kan posisinya kalau begini berarti pasti gini nih. Zigzag kan 1, 2, 3. Kayak begini pasti ada turunnya gitu ke bawah gitu. Tapi kan di sini juga ternyata ada higher low yang lebih lebih tinggi. Biasanya kayak begini tuh bentuknya strong trend banget ya. Gitu. Jadi agak kuat gitu trennya. Nah, naik di sini. Nah, ini juga saya ambil lagi kan trendline di sini. Jadi yang bawah valid, yang di sini juga makin valid. Di sini juga makin bisa juga. Nah, tapi di sini ada area supply nih, kuat. Otomatis harusnya harga tuh dari sini bakal turun langsung ke sini. Kayak begitu. Ini di H4. Berarti di H4 kita bisa ngambil keputusan untuk sell. Kayak begini, ya kan? Sell. Nih, dari sini. SL-nya itu ya pasti di atas area supply atau di area marking yang kita buat nih. Di sini. Biar apa? Biar kalau fake out itu juga misalnya masih masuk. Nah, terus targetnya itu jangan sampai di atas dari yang support kuat gitu, tapi sebelumnya. Kenapa? Pasti ada nanti rejection gitu, pasti ada penolakan, otomatis kita harus pasang di sebelumnya. Kalau SL di atasnya, ya kan? Biar ketika nanti dia ada rejection gitu juga, kasarnya ini SL kita nggak kena nih. Tapi kalau TP biasanya malah dia agak agak nggak nyentuh gitu kan. Jadi posisinya memang lebih baik kita kayak begini gitu. Nah, ini cukup sebenarnya. Nah, untuk kita tahu berapa pipsnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini berarti SL-nya ini 47 pip ya, 47 nih, 47 pip. TP-nya ini 100 pips nih, kayak begitu. Nah, tapi ini kan H4, ya kan? Dan H4 modenya zoom out begini nih. Teman-teman mau entry begini nih butuh waktu mungkin bisa sekitar, coba kita lihat nih, dari kesini aja ya, dari bikin higher low ke higher high aja, ini butuh waktu di sini tanggal 13 ya, 13, 14, 15, 16, bisa sampai seminggu gitu. Jadi otomatis untuk ngambil 100 pip di sini juga bisa ngambil waktu apa namanya butuh waktu sampai 4 sampai 5 hari, kan lama juga gitu. Tapi teman-teman tahu kan posisinya tadi memang mau ngambil kita sell di sana. Nah, harga kemarin itu masih di sini nih, masih di bawah gitu. Berarti kan ada kemungkinan harga ke atas dulu nih gitu untuk membentuk double top gitu. Kok bisa tahu misalnya double top? Biasanya double top tuh dari awalnya udah kelihatan begini nih. Set gitu kan. Nah, di atasnya tuh bakal apa namanya bakal curam dulu ke bawah tapi tertahan di sini nih gitu. Biasanya ini nggak akan langsung bikin jadi ke atas begini impuls gitu, biasanya bakal membentuk double top jadi udah miring-miring mepet-mepet gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ini bakal break ke atas impuls ya, itu juga kita nggak tahu kan, makanya kita lihat juga news. Tapi news itu balik lagi kalau saya fokusnya hanya sekedar untuk bantu dari eksekusi. Nah, kayak begitu. Nah, sekarang kita masuk ke M15 nih. Udah tahu kan tadi. Tapi harga nih kemungkinan ada koreksi dulu ke atas dulu. Makanya kemarin saya lanjut ke M15. Atau M30 lah. Kalau teman-teman M15 masih nggak kelihatan, bisa masuk ke M30. Gambarnya kan nggak hilang tuh yang tadi, ya kan? Nih, kayak begini. Nih, posisinya kayak begini. Nih, jarak dari sini ke sini ke sini ini sekitar 60 pips ya, 60 pips. Jadi masih bisa kita scalping 60 pips untuk ambil buy-nya nih sampai ke area sini. Ya udah, kita eksekusi langsung dengan posisi buy. Dan kita juga tahu kalau ini posisinya dalam keadaan break dan retest. Gitu. Itu ya. Nanti mungkin di video selanjutnya kita langsung tes juga untuk ini. Jadi kayak ini kan breakout ya, breakout di area sini.
Nih, breakout di area sini, gitu. Jadi breakout, lalu dia retest, berarti otomatis dia ini bakal naik lagi. Harusnya kan begini ya bentuknya, gitu. Tapi kita lihat juga di kiri nih ada area supply nih, berarti jangan TP-nya jangan ketinggian, TP-nya cukup aja sampai sini dulu karena kita scalping, gitu. Kalau untuk yang panjang, tadi kan kita udah tahu nih di H4 nggak bisa ngambilnya sampai 100 pip, tapi untuk scalping kan di bawah itu ya kita bisa kayak begini aja ngambil posisinya. Begitu ya. Nah, mungkin nanti untuk video selanjutnya itu langsung kita pelajari langsung dari apa namanya? Saya contohin dari pair yang lain dulu gitu. Paham ya? Jadi balik lagi yang pertama mulai dari H4 dulu nih untuk cari tahu dulu, lalu identifikasi dengan channel trend, identifikasi arahnya dengan pattern, identifikasi dengan key level ya kan untuk posisi di mana di mananya gitu. Kalau tadi kan udah jadi ya kita nggak pakai Fibo. Kemarin pakai Fibo yang video kemarin gitu. Nah, terus cek sesi sama news effect-nya itu kayak gimana gitu. Lalu setup entry-nya kayak barusan kan. Nah, nanti tinggal kita eksekusi nih. Eksekusinya mau nanti berarti kalau yang tadi kan PO nih pending order sell-nya, tapi kan untuk eksekusi langsung kita bisa langsung buy dulu nih scalping. Kayak begitu. Gitu ya. Nanti kita lanjut ke video kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.